Disantet oleh keluarganya sendiri. Seorang anak muda, seorang pria. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Akbar lahir tanggal 23. Disantet oleh keluarganya sendiri. Pernah ke orang pintar untuk mengobati pengaruh santetnya. Konon, kakek kandungnya lah yang menyantet Akbar. Karma buruk seperti apa yang dijalani Akbar? Akbar, apa-apaan ini? Pelet makanan ini kan bukannya kamu kasih ke ikan, malah kamu buang-buang begini. Ngapain, Kek? Kakek aja nggak bayar gaji aku kok. Kek, ini udah 2 bulan, Kek. Emang aku bantu kakek kerja gratis? Kamu kerja belum becus, Akbar. Berani-beraninya kamu minta gaji. Makanya, kakek bayar gaji aku dulu, baru aku becus, Kek. Kamu aku biayai dari kecil sampai sebesar ini. Baju kamu, makan kamu. Berapa itu semua kalau dihitung? Nggak peduli, Kek. Aku tetap minta hak aku, Kek. Hah? Kek! Dasar kakek pelit, nggak tahu diri. Aku benci kakek. Aku doain semoga usaha kakek semuanya nggak lancar. Pokoknya gue harus cari cara supaya gue bisa dapat gaji dari kakek pelit itu. Gaya so banyak ilmu, so sakti. Gue nggak takut. Aduh, akhirnya kecepatan. Siapa lo? Keluar sini kalau berani. Lo pikir gue takut sama lo? Kenapa ini orang? Kita tolongin. Akbar. Ini tuh semua gara-gara bapak kamu, Mas. Kamu tuh anak sakit kejang-kejang, kok bapak yang disalahin? Ini itu bukan kejang penyakit. Ini tuh guna-guna yang dibikin sama bapak kamu. Gara-gara si Akbar nagih gaji selama dia kerja di tempat bapak, lihat tuh hasilnya. Bukannya uang yang dibawa, malah Akbar jadi seperti ini, Pak. Kamu tuh lupa diri ya? Hah? Kamu lupa apa? Bapak yang kasih modal kerja buat kita, Bu. Tapi uangnya kamu yang ngabisin. Masih untung, Bu, Bapak mau terima Akbar kerja. Kerja? Kerja apa, Mas? Kerja kok nggak ada duitnya? Iya! Akbar? Akbar. Akbar, kamu Akbar. kemana? Akbar. Kakek! Kakek! Kamu itu bisa tenang nggak? Kakek kamu tuh lagi ada pasien. Aku nggak peduli. Pasti kakek kan sengaja bikin aku tiba-tiba sakit gara-gara aku minta gaji aku, iya kan? Kasih tau kakek ya, aku nggak bakal takut sama dia. Pokoknya dia harus bayar gaji aku. Jangan cuma mau terima duit pasien aja. Sama cucu sendiri pelit, bukannya ngasih duit, bikin aku kejang. Kamu itu kalau ngomong jangan asal nuduh. Kenapa? Hati-hati kamu. Kenapa? Aku nggak takut. Cuh. Setelah itu, saya timbul unek-unek atau perasaan nggak enak di hati gitu tentang kakek saya. Kira saya ngucap dalam hati, kakek saya itu orang spiritual juga. Lalu, Iya, seorang paranormal. mungkin kodam yang ada di badan beliau mengetahui bahwa saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk kakek saya.
Aku akan balas semua perbuatan kakek. Gak takut. Sekarang siapa yang lebih berani? Aku atau kakek? Cucu durhaka. Akbar, kamu harus terima hukuman atas perbuatanmu yang lancang ini. Malam-malam kok pengen mandi ya? Panas banget ya hari ini. Mana lagi si bapak nih? Hah? Kok airnya jadi merah? Loh? Mas! Mas! Ada apa sih? Hah? Mas! Ini kok jadi darah, Mas? Ya, air biasa loh, Mas. Ini, iya Bu, kok jadi merah? Ini darah Bu. Bismillah. Ayo pelan-pelan taruh sini. Pak, Ibu. Ya Pak. Akbar, ini anak saya kenapa Pak? Tadi saya lihat ketemu pingsan di pinggir jalan. Iya. Kalau begitu Pak, tolong dibawa ke dalam ya. Tolong Pak. Yuk, bantuin. Aduh, Mas, kenapa ada kita, Mas? Ini Bu, warga nemuin Akbar pingsan di jalan. Udah Pak, kalau begitu saya terima kasih ya. Terima kasih udah nganter anak saya. iya Pak. Yaudah kalau gitu kita permisi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya tiba-tiba sempat nggak sadar 1 minggu itu. Akhirnya saya meminta untuk orang tua saya berobat ke salah satu alternatif. Yang kebetulan alternatif itu teman ayah saya sendiri. Kata beliau, ini di punggung kamu ada keris, lalu ditutup dengan yang tulisannya itu innalillahi itu. Yang menaruh barang tersebut atau kodam kakek saya langsung ditarik ke tempat yang ngobatin saya. Ini agak berat. Ya ampun, Mas. Kenapa? Akbar! Kenapa sih, Akbar? Mas, kok bisa begini? Kenapa? Ya Bu. Kenapa sih Akbar begitu? Akbar, kamu udah sadar, Nak? Akbar, Akbar! aku takut Bu. Aku takut Bu. Bu. Akbar, Bapak sama Ibu ada di sini. Kamu udah seminggu nggak sadarkan diri, Akbar. Seminggu Bu. Iya, Ibu tuh sampai khawatir banget, Nak. Tapi syukurlah sekarang kamu udah sadar. Di punggung kamu ada sesuatu yang nempel. Sebuah benda berupa keris. Dan ada tulisan. Abu, aku sakit. Itu Perih. memang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu benda gaib. Perih. Akbar, Sepertinya
kamu pernah menyakiti seseorang sehingga Hodangnya tidak bisa terima. Ini pasti semua ulah bapak kamu. Gara-gara si Akbar waktu itu nagih gajinya. Kamu tuh selalu nuding bapak saya. Bisa aja orang lain, Bu. Ya siapa lagi mas kalau bukan bapak kamu? Akbar. Berikan air putih ini dan minumkan setiap hari dengan rutin agar supaya keris yang menempel di punggungnya bisa hilang. Makasih banyak ya Pak. Makasih, Mas. Kalau begitu, saya mohon pamit. Makasih ya. Makasih, Mas. Bu. Sakit, Bu. Bapak kamu. Ini pasti semua ulah bapak kamu. Aku yakin mas. Bu, saya nggak mau ribut ya, Bu. Siapa lagi yang mau nyakitin Akbar kalau bukan kakaknya yang dukun itu? Kamu keterlaluan, Bu. Akbar, semoga makhluk gaib itu segera pergi dari badan kamu ya nak. Aduh, kok punggungku sakit ya? Kok makin berat ya? Aduh, kenapa motornya jadi... Bar mana sih? Kok nggak datang-datang? Ya Allah, Akbar, kamu nggak apa-apa kan? Bar, ya Allah, Akbar, kamu nggak apa-apa kan? Akbar, Kamu ngapain sih berdiri di tengah jalan? Bosan hidup? siapa yang berdiri di tengah jalan? Aku malah mau nolongin kamu, kok kamu marah-marah sih? Ah, nggak usah bantu aku. Sana kamu. Akbar, aku ini pacar kamu loh. Kok kamu berubah gitu? Akbar, Akbar kamu kemana? Akbar, Akbar! Kok dia malah ninggalin aku sih? Sudah sadar, Akbar? Iya, katanya kamu pingsan seminggu, Bar. Akbar! Lo tau nggak? Itu semua gara-gara kakek gue. Masa cuma gara-gara gue minta gaji gue, terus gue dikerjain kayak gitu dan gue nggak sadarin diri. Jangan sembarang kamu kalau ngomong, Bar. Mana mungkin sih kakek ngerjain cucunya sendiri? Gimana nggak mungkin? Orang jelas-jelas kakek gue kok yang ngerjain gue. Ah, nggak mungkin. Banyak ngomong lo. Bagi gue. Kok ini kopinya ada cacingnya? Tuh, cacing apa sih? Sini, coba lihat. Coba lihat. Apaan sih, orang nggak ada cacingnya? Nggak ada cacing, kan? Masa juga ada cacing kok? Mana nggak Nggak ada ada cacing ini. Aneh. Ah, sial. Aduh, sial banget. Kenapa pakai berhenti lagi nggak bisa nyala motornya? Aduh. Aduh, kenapa makin berat sih? Aduh. Ah. Kenapa kaki gue kaku banget? Ah, tolong, 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 ah, tolong, 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 tolong. Jadi kamu minum cacing dan hampir menabrak si Anissa. Dan barusan ada tangan yang memegang kaki kamu. Iya, Bu. Semuanya aneh. Dan gak ada yang lihat, Bu. Aku ngerasa selalu ada makhluk gaib yang ikutin aku, Bu. Mas, ini pasti bapak kamu. Aku yakin pasti dia yang ngerjain cucunya. Cukup, Bu. Jangan ngomong sembarangan. Bapak tuh sayang sama Akbar. Pak, kalau kakek sayang sama aku, Pak, harusnya kakek bayar gaji aku, Pak. Ini apa? Iya benar. Sejak si Akbar menagih gaji ke bapak kamu, banyak banget kejadian aneh di sini. Mas, bapak kamu itu orang sakti. Pasti gampang banget kejarin si Akbar. Diam! Udah cukup! Bapak, tumben Bapak kesini. Aku dengar Akbar sakit. Aku mau terawang dan mau mengobati dia. Bapak mau ngobatin? Bapak kan yang ngelakuin ini semua ke Akbar? Pak,
Akbar itu cucunya Bapak. Nggak mungkin ada orang lain yang menyakiti dia. Dia itu nggak punya musuh. Bu, kamu jangan nuduh Bapak. Alah, siapa lagi kalau bukan Bapak kamu, Mas? Pak, maafin istri saya, Pak. Dia nggak ada maksud seperti itu, Pak. Kalian berdua ini tidak bisa mendidik anak. Hah? Sampai-sampai si Akbar itu lancang pada kakeknya. Ya berani sama kakeknya, kurang ajar. Gimana dia nggak lancang? Orang Akbar kan cuma nagih gajinya. Tapi apa balasannya Bapak? Bapak nggak usah datang lagi ke rumah ini. Kalau cuma mau menghancurkan keluarga kami. Pak. Kalian tidak akan selamat sampai kalian minta maaf pada saya dan mencium kaki saya.